Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran eh, PKN. Ananda bisa buka halaman 28. Kita masuk di bagian wilayah kecamatan. Baik, sebelumnya kita sudah belajar wilayah desa ya, struktur desa dan sebagainya. Kita hari ini masuk wilayah kecamatan. Nah, di sini Ananda bisa lihat wilayah kecamatan itu adalah gabungan dari beberapa desa atau kelurahan. Jadi, wilayah kecamatan itu lebih luas daripada wilayah desa ya, karena kecamatan adalah gabungan dari beberapa desa. Ya, sama seperti desa atau kelurahan, kecamatan juga berbeda antara satu dengan yang lainnya, dengan kecamatan yang lainnya. Nah, perbedaan ini bisa dilihat dengan monografi. Apa itu monografi? Monografi adalah catatan tentang keadaan di wilayah desa atau kelurahan. Kecamatan juga punya monografi ya. Catatan itu bisa berbentuk buku yang dibukukan atau juga dalam bentuk papan yang biasa ditempel di dinding kantor desa atau kelurahan ataupun kantor kecamatan ya, itu monografi. Di situ bisa kita lihat keadaan geografi wilayahnya ya, bisa kita lihat keadaan penduduknya, kemudian bisa kita lihat jumlahnya, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, kemudian usia, kemudian pekerjaan penduduknya, tingkat kelahiran dan tingkat kematian, keadaan sosial budayanya, tingkat kriminalitas dan jenis perekonomian yang dilakukan masyarakat. Nah, bisa kita lihat di monografi. Ya. Selain itu juga berisi keadaan sosial politik yang ada di kecamatan tersebut. Apa itu? Contohnya misal jumlah organisasi partai politik ya, partai-partai yang ada di wilayah tersebut ya. Dan lembaga itu misalkan seperti lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah tersebut. Nah, selain itu juga monografi di dalamnya ada memuat potensi wilayah yang dimiliki tiap kecamatan, seperti kekayaan alamnya, kenampakan alam ya, baik yang buatan manusia. Kemudian misalkan seperti apa? Waduk, bendungan atau dam dan lain-lain ya, seperti pasar, pertokoan, perumahan dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat semua di monografi. Nah, dari monografi kita semua bisa melihat keadaan sebuah kecamatan, wilayah suatu kecamatan. Nah, sampai batas-batas wilayah yang dimiliki dalam sebuah kecamatan. Ya, misalnya terletak di dataran rendah atau di dataran tinggi dan sebagainya. Kita katakan misalnya wilayah kecamatan yang di Banda Aceh, misalkan kecamatan Kuta Alam ya. Sekolah kita ini desanya atau kelurahannya itu Kota Baru. Wilayah kecamatannya Kuta Alam. Nah, di Kuta Alam ini itu wilayahnya misalkan pemukiman penduduknya padat. Kemudian ada gedung-gedung besar di sini, ada lembaga-lembaga yang berkantor di sini dan lain sebagainya. Berbeda dengan wilayah atau kecamatan lain seperti di kecamatan Loknga sana misalkan. Loknga udah masuk Aceh besar, tapi misalkan kecamatan di Banda Aceh seperti di Syah Kuala. Nah, Syah Kuala. Kecamatan Syah Kuala berbeda dengan kecamatan Kuta Alam. Kalau Kuta Alam mungkin penduduknya lebih padat, kemudian di dalamnya ada lembaga-lembaga, gedung-gedung dan lain sebagainya. Namun di wilayah Syah Kuala misalkan ada perbedaan yang tidak dimiliki di wilayah Kuta Alam, seperti adanya pantai ya,
adanya pasar, misalkan pasar Aceh, pasar yang terbesar ya, ada di Syah Kuala dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian halaman berikutnya, semua data-data tadi dimuat dalam monografi, dan monografi tersebut dimiliki oleh setiap wilayah desa atau kelurahan maupun kecamatan. Nah, ya, di wilayah desa ataupun kelurahan dan kecamatan punya yang namanya monografi. Di sana memuat semua tentang wilayah tersebut. Nah, kalau wilayah kecamatan, tentu data-data yang ada di monografi adalah data-data desa, sedangkan ya itu lebih luas daripada monografi yang ada di kelurahan atau desa. Ya. Baik, kemudian lanjut bagian B. Ya. Sama halnya juga seperti pemerintahan desa atau kelurahan, kecamatan juga punya pemerintahan. Yang pertama, ada lembaga pemerintahan kecamatan. Ya. Nah, siapa yang memimpin kecamatan? Itu dipimpin oleh seorang yang namanya camat. Ya, jabatan ini merupakan jabatan struktur, bukan jabatan politik. Ya. Baik. Karena camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten kota. Ya. Calon camat tersebut ya itu berasal dari pegawai negeri sipil yang dianggap memenuhi syarat. Ya, dengan kata lain, camat merupakan hasil penunjukan pemilihan dari pejabat yang berwenang di atasnya, bukan pemilihan dari rakyat. Ya, bukan pemilihan dari rakyat. Makanya bukan jabatan camat itu bukan jabatan politik. Jabatan politik adalah jabatan yang dipilih oleh rakyat, yang dilakukan pemilu ya. Sedangkan kecamatan ya, jabatan camat ini bukan jabatan politik. Dia ditunjuk ataupun dipilih dari pejabat yang berwenang yang di atasnya. Ya, yaitu daerah kabupaten yang menunjuknya atas usulan sekretaris daerah. Baik, kemudian apa saja tugas dari kecamatan di wilayah kecamatan? Tugas camat adalah melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bupati. Ya, melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bupati untuk mengurusi otonomi daerah. Otonomi ini tugas daerah yang dia urusin, yang wewenang dia yang ada di kecamatan tersebut. Misalkan di kecamatan tersebut ada beberapa desa, desa A, desa B, desa C sampai desa E. Dia punya wewenang untuk mengurusi desa-desa yang ada di wilayahnya tersebut, wilayah kecamatan tersebut. Dan bertanggung jawab kepada bupati wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten kota. Nah, dalam tugasnya camat tidak sendirian. Dia dibantu oleh sekretaris kecamatan atau disingkat dengan sekcam. Juga dibantu oleh kepala-kepala urusan dan kepala-kepala yang lain seperti perangkat kecamatan ya. Semua perangkat kecamatan bertanggung jawab kepada camat. Ya. Semua kepala-kepala urusan, kepala seksi, perangkat-perangkat di kecamatan semua bertanggung jawab kepada camat. Ya. Baik. Bagian A, camat adalah kepala pemerintahan kecamatan. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang tugasnya itu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, segala bidang serta memelihara keamanan serta ketentraman masyarakat di kecamatan. Nih, tugasnya ada beberapa seperti memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, membina perekonomian, memberikan pelayanan kepada masyarakat ya yang berada di wilayah kecamatannya.
ya, yang desa-desa apa saja, desa-desa yang termasuk di wilayah kecamatan tersebut. Kemudian memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan. Itu yang pertama. Struktur yang kedua, di bawah camat ada sekretaris kecamatan atau sekcam. Ya, sekcam ini memimpin sekretariat kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada camat. Apa saja tugas sekcam, sekretaris kecamatan? Yang pertama, melaksanakan tata usaha, kemudian melaksanakan administrasi, melaksanakan administrasi pemerintahan, administrasi pembangunan, dan administrasi keuangan. Ini semua diurusi oleh sekretaris kecamatan, ya. Dia juga dibantu beberapa kepala urusan lagi, ya, yang di bawahnya, ya, seperti kepala urusan pemerintahan, kepala urusan keuangan, kepala urusan umum. Nah, kepala urusan-urusan yang di bawah sekretaris ini bertanggung jawab kepada sekretaris kecamatan, ya, karena sekretaris kecamatan juga bertanggung jawab kepada camat, ya. Nah, kepala urusan pemerintahan, yang pertama kepala urusan pemerintahan bisa dilihat di sini tugas-tugasnya. Kemudian, ya, kepala urusan keuangan juga di sini ada tugas-tugasnya juga, bisa dibaca nanti anak-anak Ustaz sekalian. Nah, kepala seksi ini ada kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa, seksi kesejahteraan sosial dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kepala subseksi. Kepala subseksi berkedudukan sebagai pembantu kepala seksi. Jadi kepala seksi pemerintahan ini tadi ada lagi pembantunya, ya, namanya subseksi. Nah, misalkan kepala seksi pemerintahan, dia ada yang membantu dia, yaitu subseksi, begitu. Ya, kepala subseksi pemerintahan dibantu kepala subseksi pemerintahan dan kepala subseksi pemerintahan desa, ya. Kepala seksi ketentraman dan ketertiban dibantu oleh kepala subseksi ketertiban umum dan lain sebagainya, bisa dibaca lagi. Kemudian camat juga dibantu oleh kepolisian. Nah, jadi selain tadi kepala pemerintahan yang membantu camat, ya, camat juga dibantu oleh kepolisian sektor atau dinamakan polsek. Makanya setiap kecamatan itu ada kantor polsek. Setiap kecamatan ada, karena mereka membantu tugas-tugas di kecamatan, ya, yang dikepalai oleh kepala kepolisian sektor atau kapolsek. Kepala kepolisian sektor, kapolsek. Kemudian juga dibantu oleh komando rayon atau danramil, ya, TNI, ya, dikepalai oleh komandan rayon militer dan danramil. Jadi ada dari kepolisian dan TNI. Nah, camat, kapolsek dan danramil ini disebut muspika. Apa itu muspika? Musyawarah pimpinan kecamatan, ya. Nah, misalkan di sini kantor kepolisian sektor, polsek, tugasnya apa? Ya, punya tugas masing-masing. Mereka punya tugas melayani dan menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Ada kerusuhan, ada pembunuhan dan lain sebagainya, ya, yang menyangkut keamanan, semua dilaporkan kepada kantor polsek ini. Kemudian koramil dari TNI, apa tugas mereka dalam kecamatan, di wilayah kecamatan, yaitu melayani pertahanan dan keamanan wilayah. Mereka selain ini juga mereka bisa bantu-bantu, ya, bantu-bantu misalkan pembuatan jembatan, membantu pembangunan apa dan sebagainya, ya, yang mereka juga terlibat di sosial masyarakat, ya. Kemudian ada juga kantor UPT, Diknas dan LS, tugasnya melayani bidang pendidikan. Ini yang khusus bidang pendidikan. Jadi ada bidang sendiri-sendiri.
Kemudian ada KUA. Ini semua kantor-kantor ini ada di wilayah kecamatan semua. Pasti punya, setiap kecamatan punya kantor ini. Punya Polsek, punya Koramil, punya kantor UPT, yang Dignas dan LS, lembaga sosial ya. Kemudian ada KUA, kantor KUA. Tugasnya mengurusi keamanan, keagamaan. KUA ya, mengurusi keagamaan seperti masyarakat yang mau melangsungkan nikah, kemudian talak, cerai dan rujuk diurusi semua di KUA di kecamatan. Kemudian ada juga Balai Kesehatan Ibu dan Anak BKIA. Tugasnya apa? Melayani kesehatan ibu dan balita. Kemudian ada kantor pos dan giro, tugasnya melayani surat menyurat. Kemudian ada juga pengawas lapangan keluarga berencana, ya, ada bank kredit kecamatan, ada pusat kesehatan masyarakat puskesmas. Tugasnya melayani kesehatan masyarakat. Baik, itu saja mungkin. Untuk lebih detailnya bisa dibaca oleh Ananda sekalian. Ananda sekalian bisa buka di halaman 36. Halaman 36. Silakan diisi di kolom yang kosong ini ya. Misalkan di sini pejabat lembaga kecamatan. Camat ini tugasnya apa? Sebutkan di sini. Tidak semua nggak apa-apa, yang penting minimal 3 lah. Tugasnya apa? Masing-masing di sini. Tugasnya apa? Tulis di sini semua. Kemudian anak-anak ustadz sekalian membuat bagan susunan organisasi kecamatan secara kelompok. Tapi ini nggak usah, kegiatan ini nggak usah. Kalian buat yang ini. Kemudian untuk di rumah, pekerjaan rumah juga camat bertanggung jawab kepada siapa. Nah, ini juga diisi. Ya, jadi yang perlu kalian isi adalah tugas siswa, pekerjaan rumah, kemudian yang ini aplikasi. Di bagian ini, di kolom-kolom ini kira-kira apa yang kita isi. Yang paling atas adalah apa? Camat. Kemudian di bawah, kemudian ada setelah camat apa? Level di bawah camat apa? Kemudian ada apa? Kemudian di bawahnya ini apa-apa saja. Silakan dibuat ya, tugasnya ini dan ini saja. Silakan dibuat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dimudahkan. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.